infrastruktur yang mendorong smart city terlaksana secara nasional. Ibu kota negara Nusantara di Kalimantan dan juga Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur ini dibidik menjadi lokasi government cloud atau pembangunan pusat data nasional pemerintah Republik Indonesia. Apa alasannya? Kenapa Labuan Bajo yang terpilih di NTT ini pendengar, dan persiapannya sejauh mana? Kita akan mengetahui informasi selengkapnya dalam perbincangan kami bersama Usman Kasong, Direktur Jenderal IKP Kemkon Info Republik Indonesia. Pro 1, Kanal Inspirasi. Selamat pagi Pak Usman, salam sehat selalu. Selamat pagi Femi. Ya, terima kasih Pak Usmannya di akhir pekan ini bersedia bersama RRIND. Iya, sama-sama. Baik, Ya. Nah Pak Usman ini terkait dengan government cloud nih, apa tujuan pembangunan dari Pusat Data Nasional Pemerintah RI ini sendiri? Iya, ini merupakan amanat ya atau mandat dari Presiden Jokowi untuk melakukan transformasi digital. Nah, transformasi digital itu meliputi setidaknya dua agenda. Yang pertama adalah penyiapan infrastruktur digital dan kedua penyiapan sumber daya manusia. Nah, pusat data nasional itu bagian dari agenda yang pertama, yakni penyiapan infrastruktur digital. Kenapa kita harus punya pusat data nasional? Yang pertama, supaya data-data kita ini terintegrasi. Saat ini untuk pemerintahan saja ada 2.700 pusat data ya atau tempat penyimpanan data. Dan masing-masingnya itu terpisah sendiri-sendiri begitu. Nah, nanti dengan adanya pusat data nasional ada 4 yang kita rencanakan lokasinya. Ini nanti ada pengelolaan bersama gitu ya, saling terhubung sehingga pengelolaannya akan lebih mudah, perlindungan datanya juga akan lebih mudah begitu. Ya, jadi itu kira-kira yang menjadi dasar. Yang kedua data ini di masa depan tidak usah menunggu masa depan, sekarang saja pun sudah sangat penting. Ya, data ini yang nanti akan menjadi penggerak ekonomi. Karena itu kita harus betul-betul mengelola data kita, dan dengan pusat data nasional itu maka kita bisa mengelola secara baik, secara terintegrasi data-data milik pemerintah begitu. Oke. Nah, data-data ini meliputi apa saja Pak Usman kalau bisa diinformasikan? Ya, macam-macam ya. Ada data yang sifatnya data pribadi ya, atau data tunggal. Ada juga yang sifatnya data agregat, ya, data atau kumpulan data. Ya, kumpulan data pribadi. Ya, misalnya data tentang BPJS begitu ya. Itu bisa nanti kita simpan di pusat data nasional itu. Ya, jadi tidak lagi memakai server sendiri-sendiri begitu kan. Kemudian data tentang Dukcapil misalnya itu nanti akan ditempatkan di pusat data nasional ya. Dukcapil itu kan banyak data pribadi tersimpan di situ, NIK misalnya, kemudian juga alamat dan identitas pribadi lainnya, tetapi juga dia bisa diagregasi ya, artinya bisa dikumpulkan data itu, bisa dikumpulkan jadi data bersama. Data bersama itu misalnya apa? Jumlah penduduk Indonesia. Dengan gampang kita lihat berapa sih jumlah penduduk. Kemarin Kemendagri baru mengumumkan ya ada 270 juta lebih sekarang penduduk Indonesia per Januari kemarin misalnya begitu. Nah, ini data-data itu yang disimpan ya, termasuk data-data yang sifatnya konfidensial ya, misalnya data tentang pertahanan ya, data
Pak Usman? Ya, Oke. Nah, ini juga di informasi yang kami peroleh bahwa Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur terpilih sebagai lokasi untuk pembangunan pusat data nasional pemerintah RI ya yang terintegrasi ini. Nah, ini apa alasannya nih, Pak? iya, jadi ada 4 lokasi ya, ada 4 lokasi yang pertama itu di Bekasi, ya, dekat dengan ibu kota Jakarta sekarang. Kemudian di Batam, ya, yang berikutnya adalah di IKN nanti di Kalimantan Timur, ibu kota negara baru, ya ibu kota negara baru Nusantara, dan kemudian Labuan Bajo. Nah, kalau kita lihat kenapa Labuan Bajo itu dipilih, ya pertama memang untuk katakanlah prinsip Indonesia sentris begitu ya, satu itu. Yang kedua, kita lihat juga kemudahan ya dalam menyiapkan infrastruktur digital. Ya itu kan nanti dengan backbone fiber optik dan palaparing ya begitu. Nah, itu yang kita lihat ya, Labuan Bajo ini salah satu tujuan wisata super prioritas. Nah, kalau dia sudah tujuan wisata prioritas, maka fasilitasnya ini kan akan fasilitas-fasilitas dasar ya minimal ini pasti kan akan dipenuhi. Dan salah satunya adalah tentu saja infrastruktur digital. Orang berwisata ke satu tempat tetap menginginkan dia terkoneksi dengan orang-orang yang berada di tempat lain begitu. Nah, jadi maka kita lihat dari sisi itu ya, dari sisi geografis juga misalnya begitu. Dari sisi geografis karena kita menggunakan fiber optik, ada yang di bawah laut. Ini kita lihat. Kemudian juga dari sisi ancaman bencana ya, ancaman bencana itu ya minimal lah ya, ancaman bencana untuk katakanlah 100 tahun ke depan ya, tidak ada ancaman tsunami misalnya begitu ya, tidak ada ancaman gempa yang terlalu besar begitu. Nah, ini juga menjadi dasar pemilihan satu tempat begitu ya, kayak IKN ini kan salah satunya dipilih juga minimal bencana di sana kan, tidak ada gunung berapi, kemudian juga tidak ada gempa. Kalimantan ini kan relatif yang paling aman dari gempa, kemudian juga pasti tidak ada tsunami ya, karena tsunami biasanya berkorelasi dengan gempa. Nah, Labuan Bajo itu kita nilai ancaman-ancaman bencananya itu kecil begitu ya, kecil minimal lah begitu, sehingga kalau ya tidak akan rusak gitu pusat data nasional kita, tidak akan terganggu, ya aman begitu. Kalau ada gempa di tempat lain lah, ada bencana alam di tempat lain, tapi di situ tidak ada bencana begitu. Kira-kira itu dasar pemilihannya. Nah, ini 4 lokasi nih Pak untuk lokasi pemilihan nanti untuk government cloud ini, Bekasi, Batam, Labuan Bajo, dan ibu kota negara Nusantara. Sejauh mana progresnya ini Pak? Iya, jadi mulai tahun ini ya 2022 kita mulai membangun. Kita akan cari lokasi pasnya di mana, yang sudah kita tentukan lokasinya itu ada di Bekasi ya, dan kemudian di Batam. Di Batam itu ada 2 pilihan lokasi. Kita akan memilih salah satu di antaranya. Nah, di Labuan Bajo kita masih lihat-lihat lokasi mana yang pas begitu kan. Kemudian kalau di IKN ya tidak jauh-jauh lah dari ibu kota negara, karena ya nanti kan ibu kota negara kita betul-betul smart city ya, semua serba digital begitu. Nah, jadi kita akan tentukan ya 2022 ini dimulai, kita berharap 2024 sudah bisa beroperasi ya semuanya, keempatnya paling lambat 2025. Kira-kira begitu. Baik, dengan 2-3 tahun nih masa persiapan dan juga pembangunannya. Seperti apa ini sumber anggarannya nih Pak Usman? Iya, anggarannya tentu saja ya disiapkan dari APBN ya, dari APBN. Kemudian juga mungkin dalam beberapa hal ya kita akan berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan swasta ya. Mekanismenya itu kan
KPBU nanti ya, kerjasama pemerintah dan Badan Layanan Umum, kira-kira begitu. Kita kan punya PT Bakti ya, PT Bakti misalnya untuk pembangunan satelit ya, satelit itu kita bisa berkolaborasi dengan mekanisme KPBU itu ya, untuk merancang satelit bagi penyediaan jaringan internet. Nah, ini juga salah satu cara bagi kita untuk mengatasi keterbatasan anggaran APBN. Oke. Nah, tadi Pak Usman disinggung bahwa selain peralatan yang mumpuni, kemudian juga ada persiapan lainnya, tentu SDM ataupun talenta digital ini juga disiapkan. Nah, untuk talenta ini yang dipersiapkan ini seperti apa nih Pak, khususnya untuk di Labuan Bajo? Bagaimana Bapak melihat hal ini? Iya, jadi kita ini tadi seperti saya sampaikan, transformasi digital itu bagian pertamanya atau agenda pertama adalah penyiapan infrastruktur digital, dan yang kedua adalah penyiapan SDM. Nah, Kominfo, Badan Litbang khususnya juga Ditjen Aptika itu mempunyai program. Kalau Ditjen Aptika punya program literasi digital. Ya, literasi digital ini adalah untuk menyiapkan sumber daya manusia. Ini tingkat dasar ya, sifatnya umum, boleh diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, Badan Litbang, Kominfo mempunyai program namanya Digital Talent Scholarship di level middle-nya. Kemudian di level tingginya, di advance-nya itu ada namanya Digital Leadership Academy. Nah, ini diperuntukkan khusus buat ASN. Ya, nanti kan yang mengelola pusat data nasional bawa kendali ASN pastinya begitu. Karena itu kita mempunyai program tadi itu yang namanya Digital Leadership Academy. Nah, jadi kita persiapkan berbarengan paralel antara penyiapan infrastrukturnya sekaligus juga penyiapan sumber daya manusianya. Ya, mudah-mudahan dalam 3-4 tahun ke depan kita sudah punya ya talenta digital yang mumpuni dalam hal ini ya, untuk mengelola pusat data nasional begitu. Oke, jadi para talenta digital ini bisa menjadi agent of change juga nih Pak Usman ya, dalam hal untuk pembangunan smart city. Nah, kemudian untuk Labuan Bajo sendiri nih Pak Usman, bagaimana dukungan dari Pemprov NTT dan juga Pemkab Manggarai Barat ini sendiri Pak Usman? Iya, saya kira ini justru peluang ya bagi Pemkab, bagi Pemprov. Ya, peluang karena pasti kan akan ada selain pembangunan pusat data nasionalnya, pasti kan ada pembangunan infrastruktur pendukung. Nah, infrastruktur pendukung ini macam-macam, bisa jalan, ya bisa termasuk juga infrastruktur digitalnya yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi. Jadi dari sisi itu ya pasti Pemprov maupun Pemkab akan mendukung karena bermanfaat bagi mereka juga ya, dari sisi praktisnya. Dan dari sisi strategisnya ini kan program nasional yang mestinya, yang pastinya ya harus mendapat dukungan dari daerah begitu ya. Jadi tidak ada alasan lah bagi Pemprov ataupun Pemkab untuk tidak mendukung ini, malah menyambut positif, berkah begitu kan. Wah, senang sekali kalau daerahnya menjadi tempat atau proyek strategi nasional begitu kan. Ya mestinya menyambut dengan positif, saya kira. Iya, ini luar biasa dan harusnya bangga nih Pak Usman ya, karena menjadi pilihan dari pemerintah Republik Indonesia nih Pak Usman ya. Iya, betul sekali. Oke, baik, yang terakhir Pak, mungkin ada harapan ataupun himbauan yang ingin disampaikan nih terkait dengan pembangunan pusat data nasional pemerintah Republik Indonesia, silahkan. Iya, saya kira kita masyarakat Indonesia ya mensupport lah ya begitu rencana strategis menyiapkan pusat data nasional, karena ujung-ujungnya sebetulnya masyarakat yang akan diuntungkan ya. Diuntungkan misalnya masyarakat bisa
mendapatkan data yang dibutuhkan. Tentu saja data yang dibutuhkan ini sejauh data itu bukan data yang dikecualikan ya, data yang bisa disampaikan ke publik. Satu itu ya. Kedua, kemudian masyarakat ya saya kira akan lebih baik terlindungi data pribadinya dengan pusat data nasional itu ya. Yang ketiga, masyarakat bisa memanfaatkan juga pusat data nasional ini atau data yang dikelola di dalamnya untuk kepentingan masyarakat, misalnya untuk bertransaksi secara ekonomi ya begitu, kemudian juga untuk pendidikan, untuk kesehatan misalnya, untuk segala keperluan termasuk pelayanan-pelayanan publik yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat ya. Jadi kita berharap dan saya kira masyarakat pasti mendukung program ataupun proyek strategis nasional pusat data nasional begitu. Baik, terima kasih Pak Usman untuk informasinya pagi hari ini. Tentunya ini sebuah terobosan yang luar biasa ya, sebuah langkah strategis untuk melindungi data sehingga kita tidak akan mendengar lagi nih beberapa waktu kemarin yang ada kebocoran data dan sebagainya nih Pak Usman ya. Ini lebih aman dan lebih terintegrasi pastinya. Betul. Oke. Baik, terima kasih Pak Usman. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Sama-sama, selamat pagi, Feni. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.